Masih keikutin ya? Oh, ada yang nanya nih, Pak, speknya kayak gimana? Oke deh, saya buka nih ya. Komputernya murah meriah kok. Klik kanan, device manager. Nah, ada yang nggak percaya, kok komputer cepat sekali ya? Saya pakai ini nih, Intel Core i5 3470 generasi 3 ya. Kuno sekali tuh. Harganya 500.000 loh. Murah banget. Motherboardnya Asus. Cuman yang bikin cepat itu ini nih. Nah ini nih, ada Phoenix Light OS ya. Jadi Windows saya bener-bener polos nih. Nggak ada Defendernya, nggak ada Cortana-nya, nggak ada apa namanya Microsoft yang drive OneDrive itu nggak ada, Edge nggak ada. Jadi benar-benar polos Windows-nya, hanya buat kerja aja. Tapi ya kalau kita kecolongan kena virus berantakan ya. Tapi enggak lah, saya jarang buka-buka exe di luar ya. Nah itu, gitu aja sih speknya. RAM-nya 8 GB ya. VGA-nya pakai uh, Nvidia GeForce 1050 Ti. Tapi pokok onboard juga di Affinity nggak masalah sih. Itu buat Blender bagus soalnya. Ya gitu, pertanyaannya sudah saya jawab ya. Masih bingung sama toolsnya? Gak usah belajar tools mas. Lihat aja nih, saya demoin. Ntar juga ngerti kok ya, sampai akhir. Halo, Ya lanjut ya, ke permisi Bang. Saya ya gimana mas? ini kan apa nama softwarenya Affinity ya. Iya, iya. Untuk spesifikasi minimalnya apa Mas? Aduh, kurang tahu mas. Pokoknya Iya, kentang juga jalan deh mas. soalnya Spek kan kentang kalau nggak masalah. di PC di komputernya jenengan udah kayak apa lancar banget gitu. Ya, siapa tahu kan misalnya diterapkan di laptop yang RAM-nya masih 4 GB, 2 GB bisa Wah, 4 giga cepat. sih bagus mas. 2 2 GB giga juga masih bagus lumayan ya. lah. Oh iya iya iya. Yang penting Windows-nya sih mas. Windows-nya Windows 10, jangan pakai Windows 7 ya. Oh iya Jangan iya. pakai antivirus deh. Startupnya dimatiin semua lah ya. Jadi kalau kita buka ininya nih, config-nya itu, ini saya buka nih ya. Startupnya nih, startupnya kelihatan nggak di situ? Kelihatan. Ya cuma gini aja, dua ini dibuang semua nggak apa-apa sih. Jadi driver apa tuh, eh, software-software yang download di awal itu, yang startup di awal itu dibuang aja. Jadi nggak masuk memori, semuanya dimatiin aja. Ya gitu aja sih Windows tuh. Yang penting startupnya dimatiin aja. Jangan pakai antivirus deh, ya. Oke ya, itu masalah hardware dan sistem operasinya. Ya, lanjut ya. Oke, itu logo udah beres. Backgroundnya kurang tipis ya, terlalu tebal. Biasanya kan diatur di opacity ya. Kalau di Photoshop itu opacity-nya dikecilin gini kan. Ya, ya mau kayak gini boleh. Cuman saya males mas. Enakan pakai shortcut 1 sampai 0. 1 tuh 10%, 2 20%, 50%, 0 itu kembali ke semula. Jadi transparansinya tinggal pakai shortcut 1 sampai 0. Jadi kerjaan saya cepat nih, nggak usah geser-geser. Oke, itu ya yang nanti buat bisa kembalikan ke 0 lagi aja deh. 0 lagi aja. Kembali semula ya. Udah gitu kita mau tambahkan pesawat terbang. Pesawat terbangnya image dari Google saya ambil, impor airplane site nih. Ada background birunya ya. Nah, gini nih. Ya, ini yang paling gampang backgroundnya putih atau biru ya. Saya pengen ilangin backgroundnya transparan.
Kalau di CorelDRAW nggak bisa mas, mesti pakai apa namanya layer mask gitu, apa color picker tapi nggak bagus hasilnya. Mesti pakai bantuan Photoshop. Kalau di AI juga sama, perlu bantuan Photoshop. Kalau di Affinity langsung aja kita masuk ke pixel persona. Jadi Affinity punya internal foto editing yang gampang banget ya, simple. Nah, ini kita seleksi dulu pakai Magic Wand sama kayak Photoshop ya. Nah, ini dapat tuh, dapat warna background birunya. Tapi nggak bisa kita delete sekarang. Kita delete malah hilang semua nih, ya. Caranya kita mesti rubah dulu gambar ini. Asalnya kan image nih, airplane size-nya image. Kita rubah jadi convert ya, dirubah tuh di convert jadi di rasterize ya namanya tuh ya. Kalau di convert di sini rasterize, rubah jadi bitmap. Jadi pixel, di pixel. Nah, agak bingung ya, dari image ke pixel maksudnya apa? Kalau image itu masih seperti vektor, kalau pixel seperti Photoshop. Jadi kalau kita delete nih, backgroundnya hilang, ya. Ctrl D buat ngilangin seleksi. Udah beres. Kita kembali ke designer, Affinity Designer Persona ya namanya. Ya tinggal diperkecil bebas ya. Yaitu pesawat yang kita mau tampilin di sini. Sekarang kita masuk lagi ke image yang lain ya. Kita impor aja nih, dua gambar ini kita impor. Mau segede gimana? Segede gini, oke, cukup ya. Satu lagi, segede gimana? Segede gini. Nah, jadi enak masih ya real time nih. Semuanya serba terlihat seperti aslinya. Kalau CorelDRAW, Photoshop CorelDRAW atau Illustrator kan dia cuma kotaknya doang. Bounding box-nya aja yang tampil awal. Setelah kita lepas mouse-nya baru tampil objeknya. Dia lama kerjanya. Kalau pakai Affinity cepat. Langsung real time seperti Photoshop nih. Set ya. Itu. Ya sambil remover background. Oh ya, kalau mau pakai internet, cuman saya kadang-kadang nggak connect sih Pak. Males connect-nya dan males buka website, mending pakai yang ada aja. Pak, kalau seleksinya pakai pen tool, prinsipnya sama. Nah itu, nanti pen tool bakal saya jelasin ya. Pen tool di Affinity keren banget. Dibanding Corel Photoshop, berani dibandingin head to head deh. Jauh banget. Ya, oke lanjut lagi ya. Kita lanjut ke ini. Terus kita mau kasih warna nih, bagian bawah sini warnanya kemerah-merahan seperti baju pramugari ini. Kita buat kotak sembarang aja. Ini kita pilih ya. Pengen sama seperti bajunya pramugari. Pilih kotaknya seperti biasa, color picker atau eyedropper ya. Klik bajunya, dah sama tuh. Jadi desain kita matching nih warnanya nih ya. Kita bertahan di warna biru dan warna ungunya si pramugari. Nuansanya kita dimainkan pakai transparansi tool. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kita tambahkan logo-logo lagi nih. Tiket.com, Traveloka, oke. Masuk sini. Oh, sorry, ketimpa ya. Kita ke belakangin dulu. Nah, begini. Ini Traveloka ini bitmap nih. Ya, pecah-pecah tuh. Kelihatan kan ini pecah-pecahnya bitmap ya. Dia zoomnya sampai 1 juta kali nih kalau Anda tes nih ya. Ini pixelnya gede banget sampai bosan aja ya 1 juta kali. Buat apa itu? Buat nyimpan sesuatu di situ kali bisa ya. Nah, kita pengen ngerubah warna teks Traveloka ini kan warnanya abu-abu. Sedangkan ini bitmap. Kita males main Photoshop atau main di Pixel Persona. Kita bisa buat kotak putih aja.
kita masukkan nanti ke teks Traveloka. Caranya, coba berhasil nggak? Oh, nggak bisa. Kita mesti rubah dulu objek ini menjadi, uh, ini kan masih image, kita rubah menjadi pixel. Caranya convert rasterize. Ini jadi pixel nih. Traveloka udah jadi pixel, kita bisa main-mainin, memasukkan objek vektor ke dalam bitmap. Aneh kan ya? Biasanya kan bitmap ke vektor. Ini vektor ke bitmap. Coba nih, kita drag ke Traveloka. Udah, warnanya Traveloka jadi putih, sesuai kotaknya ya. Mau ganti warna apapun, padahal itu bitmap tuh Travelokanya. Ajaib kan? Nah, fitur ini hanya bisa di Photoshop ya. Kalau di AI, Corel nggak bisa nih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mau masukkan cahaya-cahaya lain nih, yang lebih cerah dari sini. Oh, sorry. Ada background lain. Backgroundnya ini. Nah, ini. Backgroundnya terlalu kasar ya, nggak halus. Kita halusin dulu pakai lens tool lagi, transparansi tool ya. Nah, jadi halus seperti di Photoshop ya. Oke, diperbesar tapi hati-hati ya. Kalau perbesar gambar bitmap itu ada batasnya. Batasnya itu 150 kalau nggak salah. Nah, ini batasnya udah melewati di bawah 150 nih. Jadi agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa lah buat uh, background sih ya. Yang penting si fokus ini atau si bola ini masih bagus nih. Ini bola ini bagus banget nih. 374 dpi tajam. Kalau ini 1727 kayaknya kurang bagus ya. Jadi kita tahu nih caranya dengan melihat angka persentase di sini. Yang saya tahu sih 150 itu batasnya. Di bawah itu gambarnya mata kita anggap itu pecah atau buram. Ya, kita kebelakangin. Oke. Dan gitu kita tambahin cahaya-cahaya nih. Seperti di Photoshop kita buat gradasi ya. Ini buat gradasi. Tipenya radial, tengahnya kuning, luarnya hitam. Nah, ini kita ganti sama hitam nih. Ya gitu ya. Kita pengen hitamnya transparan, kuningnya tampil tapi terang. Itu blending modenya color dots kali ya, atau add. Mungkin add aja deh cukup ya. Color dots terlalu terang sih. Coba add aja dulu. Nah, ini jadi efeknya seperti bercahaya. Ya begitu ya. Nah, copy lagi aja biar tambah bercahaya. Wow, jadi kan gambar kita lebih glamor ya. Kelihatannya begitu. Nah, itu cuma gradasi yang diberi blending mode add. Color dots bisa juga sih ya, coba-coba aja ya. Kira-kira begitu untuk penambahan efek cahayanya. Kemudian nah, ini yang ajaib nih, saya mau bikin garis melengkung seperti banner tuh, pita tapi isinya logo. Nah, sebelum saya ke situ, coba ada yang nanya lagi nggak? Baju pramugari bisa dirubah di Affinity nggak? Waduh, bisanya pakai foto ini ya, pakai Affinity foto tuh. Kalau di Affinity Designer nggak bisa, kecuali kalau ganti semuanya. Saya coba nih ya, pilih warna kuning, dia ke kuning-kuningan, biru ke biru-biruan, putih normal, abu-abu ya, hitam juga abu-abu, warna kosong kembali ke normal. Jadi
pramugarinya nggak bisa dirubah, bajunya aja. Kalau keseluruhan sih bisa. Ya itu pertanyaan bagus ya. Ada yang nanya lagi nih, Pak untuk download ikon biasanya di website apa? Kalau saya di Shutterstock ikon sih di PNG Wing ya, atau di aduh kurang tahu mas, saya kurang download sih. Mungkin di cari aja di ini nih di apa namanya 99 Design gitu kan. Orang-orang yang lomba logo itu bagus-bagus, jiplak aja mas. Itu keren-keren. Ya, lanjut ya. Ini udah, sekarang kita bikin pita nih. Tadi saya rencananya bikin pita. Bikinnya pakai pen tool. Nah ini pen tool nih. Pen tool ini kalau kita buat sama seperti di CorelDRAW atau di Adobe Illustrator ya. Kalau di CorelDRAW seperti ini nih. Bikin garis melengkung ya di CorelDRAW. Seperti ini. Tebelin dulu. Klik, drag, klik. Nah itu CorelDRAW tuh. Seperti itu sistemnya. Jadi ada 3 titik. Satu, dua, tiga ya kalau di CorelDRAW. Kalau di Illustrator caranya klik, klik, langsung aja drag di sini. Nah gitu. Jadi kalau di Affinity atau Illustrator lebih hemat vertex. Cuman 2 kan di sini. Kalau di Corel ada 3 nih. Ini cuman 2. Kalau di Corel dia perlu 3 titik buat melengkung. Jadi di Affinity bisa pakai Corel, bisa sistem Illustrator. Tapi saya lebih rekomen sih sistemnya Illustrator ya. Ya lanjut ke ini pen tool. Sekarang saya mau coba pencil tool nih biar gampang gambarnya bebas gini ya, gitu ya. Ini saya demo sebentar nih. Nah, ini pencil tool standar nih. Aduh, tangan saya kan gemeteran nih mas. Kan agak sedikit tegang ya. Jadi pembicara itu ini grogi ya. Nah, tapi sekarang kita mau pakai pensil tool dengan menyalakan stabilizer nih. Nah, kita mau spin grogi juga, Mas. Set. Mulus garisnya. Ya, cakep sekali tuh. Makanya itu yang saya suka dengan Affinity itu yang nggak ada di yang lain tuh stabilizernya ini nih. Jadi saya nggak usah beli Wacom pen tablet begitu ya, mahal sih. Mending pakai mouse aja yang 15.000 nih. Hasilnya bagus kok. Nah, ada gitu saya ingin masukkan jangan garis-garis seperti ini, tapi logonya mengikuti garis ini. Ini juga hebat nih. Saya seleksi ya logonya nih. Logonya saya seleksi, saya ekspor. Ekspor cuman selection only. Format background transparan kan PNG ya. Oke, besarnya sekian pixel. Ekspor. Namanya logo PNG. Oke, udah ada. Nah, kita sekarang udah ada logo PNG. Supaya bisa logo PNG itu masuk atau mengikuti garis, sepanjang garis ya. Jadi banyak logonya nanti. Kita pakai brush. Brush, ya brushnya kan yang bawaannya seperti ini ya. Kita bawa, nah kita udah punya ini. Sorry nih, saya udah hapus aja yang ini ya. Nah ini. Saya impor baru deh. Impor pakai new texture image brush. Ini ajaib nih. Baru ada software yang bisa buat selain Photoshop ya. Teksturnya ngikutin pad gitu.
ya kita maunya logo kita nih kan masuk tuh logonya, kita ganti ini ke logo, set, masuk tuh, masuk sih cuman stretch ya logonya, dari ujung ke ujung ketarik, kita pengen di repeat, diulang-ulang, double klik aja brushnya, kita ganti jangan stretch tapi repeat. Nah itu ya, kelihatan kan, jadi logonya bisa masuk ke dalam garis atau pad atau stroke ya. Kita kembali lagi, mau diperbesar atau perkecil, stroke-nya diatur aja. Nah begitu. Coba kita main pressure. Oh nggak jalan ya, harus yang pakai ini, vector brush. Nah itu cara masukin logo pada pad, pada garis stroke. Nah, kan lebih bagus ya, jadinya desainnya lebih bebas lagi. Taruh belakang deh. Ya, gitu. Bisa diatur kok. Ya bebas. Kira-kira seperti itu. Ya lanjut ya ke yang lain. Dia udah hampir selesai nih. Kita tinggal kasih daftar harganya aja. Saya punya uh, tulisan, tinggal copy paste aja ya. Nah ini nih, bisa copy. Nah ini di sini nih, saya di sini mau pakai tulisan yang melingkupi kotak, tapi kotaknya agak trapesium nih. Nah misalkan seperti ini, saya buat agak bebas lagi dengan Ctrl Enter. Kalau di Corel itu convert to curve, kalau di sini Ctrl Enter. Ya kita masukin ke sini ruang buat teksnya. Supaya masuk ke dalam ruangan seperti ini, kita harus pilih teksnya yang frame, jangan yang biasa, tapi yang frame text. Nanti berubah tuh, si kursornya jadi segi 5, kita klik, paste. Jadi teksnya masuk ke dalam trapesium, diperkecil aja tuh tulisannya. Ctrl Shift, sama kayak ilustrator ya. Ctrl Shift panah, koma, sorry. Ctrl Shift koma ya. Ya, seperti itu ya. Kurang bagus, coba di Note Tool, perbaiki vertex-nya. Seperti itu. Ya, ceritanya ini kan sayapnya seperti ini ya bentuknya. Ya, ada yang tanya lagi nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya? Cara download brush, saya pernah download brush, cuman 4 macam isinya. Kayaknya mesti bayar deh. Ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi yang gratis isinya sedikit. Biasanya teks, ini gambar. Masukin ya, betul itu. Makanya keren semua ya tadi yang saya demoin itu, biasanya nggak ada tuh di Corel sama A itu. Apalagi ini. Lanjut lagi nih, tinggal dikit lagi ya. Kita copy. Lupa jangan di ungroup. Copy aja deh logonya ke sini. Seperti yang tadi saya bilang ya, kita pengen kembali ke awal. Selainnya kita kembali ke 0 aja. Warnanya pengen gabungan biru dan ungunya pramugari. Kita buat gradasi. Ya, birunya betul, bawahnya biru tua nih. Kita ganti dengan warna biru pramugari. Udah ada di sini kalau nggak salah di swatch ini. Nah, udah jadi tuh. Selesai ya. Mau 3 warna boleh juga nih. Tambahin warna deh. Double klik, titik. Nah, ini 3 warna nih. Warna bawah mau warna apa? Serah. Ya.
Lihat nih gradasinya real time ya. Kalau di yang lain tuh nggak real time, kecuali Inkscape. Inkscape real time cuman lambat ya. Ya hampir selesai ini. Tinggal ditambahin teks. Ambil yang besar. Ya seperti itu. Kira blok segini kita perkecil sebagian. Ya. Kalau kurang renggang, half. Panah atas, panah bawah. Oke. Oh, rasanya sayapnya terlalu menjorok ya. Kita benerkan dulu nih. Ini. Ya. Ini perbaiki lagi cornernya supaya tumpul. Nah, gitu deh, cukup. Ya. Warnanya putih, pakai drop shadow biar keren ya. Biar kesannya muncul, berdimensi. Di efek sini ada outer shadow. Kalau di Photoshop tuh drop shadow ya. Kalau di Corel Draw, drop shadow juga sama ya. Ini namanya outer shadow. Outer shadow tinggal kita geser-geser aja si offset toolnya. Itu. Kurang blur, radiusnya. Ini, ya. Ini selesai satu. Kita copy ke sebelahnya, lalu Ctrl J ya, biar berulang-ulang perintahnya. Ya ini udah hampir selesai, tinggal diputer-puter. Ya kira-kira begitu ya. Ya kalau mau diganti bolehlah tulisannya. Kalau di Affinity itu nggak main layer-layer yang bingung kayak di Illustrator. Ini sama seperti Corel Draw, jadi main grup-grup aja. Jadi udah selesai di grup, taruh ke atas, misalkan seperti itu. Jadi saya lebih senang sistemnya Corel Draw sih dibanding layer-layer di Illustrator. Kan dia ada layer background, layer teks, layer gambar, layer judulnya. Wah, jadi banyak manajemennya, mesti pinter. Kalau di sini sama seperti Corel Draw, main grup-grup aja deh. Ya. Nah, itu udah hampir beres ya. Tinggal kasih judul besarnya. Ini artboardnya kita buang aja. Kita kasih teks besar sekali. Nah, misalkan promo. Usahain teksnya sama dengan, sorry, kayaknya distorsi nih teksnya sebenarnya. Kita nggak boleh ngedistorsiin teks nih. Teksnya segitu-segitu aja, nggak boleh dimiring-miringin, gepeng-gepengin. Nanti jadinya nggak proporsional. Nah, kita pakai teks ini aja. Seperti biasa, teksnya dirapetin. Ya, promonya di besar. Abrak pinggir juga nggak apa-apa kok ya, masih kebaca. Kita kasih transparan ke bawah. Jadi sedikit menyatu dengan background ya. Ya, kira-kira begitu, teman-teman. Pembuatan logo dan leaflet ya di Affinity. Saya bikin dari jam setengah 8 sampai jam setengah 9 ya. Sejam 2 project nih. Logo dan leaflet. Wah, lumayan kan? Anda buat secepat ini, sejam kurang, dibayar berapa nih kira-kira? Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman. Selesai nih, udah cukup. Silakan ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya tuh, Pak. Kenapa? Itu untuk cara mengatur jarak antar teksnya. Jarak antar teks ya. Iya. Ya. Sebentar Mas ya. Aduh. Ini contoh teksnya ya.
Saya potong-potong dulu. Jarak baris apa jarak huruf? Kalau jarak huruf, alt, kiri kanan. Kalau jarak baris, alt, atas bawah. Itu aja sih. Oke mas, gitu aja, cukup. Pakai alt ya. Ya kalau mau pakai lebih lengkap lagi sih di teks karakter ya. Di sini nih, kalau nggak salah nih. Nah ini, gitu loh. Kalau pengen lebih terukur ya. Baik, ada lagi mas, silakan. Untuk logo apakah boleh menggunakan gradasi Pak? Itu Pak. Ada yang bertanya? Gimana? Halo. Gimana mas Untuk Didi? logo apakah kita boleh menggunakan gradasi? Oh, untuk logo pakai gradasi ya boleh-boleh aja, cuman sebaiknya jangan. Karena kan untuk yang di stempel gimana tuh? Anda bikin stempel gitu ya, pakai logo gradasi, ya pasti harus jadi siluet kan? Selama itu bisa dibuat siluet sih bagus. Tapi kalau gradasinya nggak bisa dibuat siluet, ya celaka itu logonya. Oke? Masking. Oh, ada yang nanya masking ya? Oke deh, ini demo lagi masking ya. Masking maksudnya power clip ya? Iya Pak, kalau di Corel power clip. Power clip ya. Ya, saya punya gambar nih, misalkan kursi pesawat ya. Ini mau di masking ke lingkaran atau segitiga, kan seperti itu ya. Jadi terserah sih mas mau taruh di mana ya. Yang penting saya klik dulu nih fotonya, layer, interior, tinggal drag aja ke triangle bagian bawah, selesai, gitu aja. Kalau dulu kan power clip ya, mesti klik kanan, bla 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 3 kali itu langkahnya. Kalau di AI lebih cepat sih, pakai Alt 7 ya, lebih cepat juga. Oh ini tinggal drag nih, set. Ya itu, power clipnya di Affinity begitu. Saya simpan di sini nih, ya begitu ya. Kalau mau ke teks bisa nggak? Masukin ke teks gitu ya. Masukin gambar ke teks. Sama aja, Mas. Ya. Gitu kira-kira. Oke. Ada yang lain pertanyaannya? Power clip, masking, udah. Ada yang nggak sabar beli bukunya Pak. Saya juga nggak sabar nulisnya, Mas. Makanya saya pengen belajar dari teman-teman nih. Makanya pertanyaannya harus yang susah-susah dong. Jangan yang seperti pemula. Nah ini Pak, kalau di Affinity bisa nggak 2 kali masking gitu, jadi ada masking terus di dalamnya masking lagi gitu, jadi Oh, gitu. beberapa kali power clip gitu. Ya oke. Coba ya. Ini kan udah di masking nih. Saya mau masking lagi Iya. ya dengan lingkaran nih. Ya, Nah itu pertanyaan bagus mas. Saya belum pernah coba itu. Masukin masking. Bisa ya? Bisa ya? Udah kejawab? wah, Ya ini nih, jadi masukin. ya, Udah nih power clip dalam power clip ya. Masking dalam masking. ya Pak. Oke, bisa tuh kejawab.
Lebih Iya, simpel ya, ya iyalah, saya udah cobain 6 bulan nih, ada yang lebih pertanyaan simpel berapa Pak. lama Kalau pakai di ini. Corel kan harus Kan itu. diedit lagi. Iya, Makanya Anda itu pakainya jangan Corel, jangan AI Mas, pindah ke sini aja deh, bener nih. Swear, swear. Soalnya ya selain kita juga kan pakai software bajakan itu kan dosa Mas. Masa mau pakai yang dosa terus ya? Mending pakai ini, beli di Shopee cuma 30.000 kok, ya ya kan? ada yang bacakan, ada yang portable Pak. Portable juga ada ya. Portable bajakan sih. Ya oke, ada lagi yang mau tanyain? Nah itu ada yang lagi, ada yang tanya Pak, ada bisa multi page seperti Corel gitu nggak Oh, Pak? multi-page. Jadi Oh, multi jadi page kalau di Corel kan tag 1, tag 2. ya, kalau pakai multi-page, pakai Affinity Publisher, itu bikin buku ya jadinya, Nah, ya. iya, Kalau di Affinity Designer kayak sistem majalah dinding nih, tempel-tempel di tembok nih. Ini gambar jam nih, ini jam, ini foto keluarga gitu ya. Ini gambar poster. Jadi kayak sistem Adobe Illustrator, kayak majalah dinding sistemnya. Kira-kira gitu bedanya. Jadi nggak bisa Mas kalau di Affinity Multipage nggak bisa. jadi ada Paling kayak artboardnya lagi Pak, dibanyakin. udah kayak di Canva aja, tapi tetap berbeda ya Pak. Iya, Gimana? ada yang nanya Pak, udah kayak di Canva aja, Oh iya. Oh ini nih, satu lagi tapi nih. tetap berbeda ya Pak ya. Yang seneng Canva nih ya. Nih caranya supaya Canva-nya bisa dimasukin ke Affinity Designer. Mencuri objek dari Canva nih. Nih penting nih. Yang males bikin ilustrasi tapi pengen cepet. Kita nyuri aja di Canva. Canva Premium maksudnya ya. Jadi bukan nyuri sih. Nyolong. Sama aja. Ya apa ya, mutil gitu. Ya kita buka aja Canva ya. Nah ini kita buka Canva. www udah Canva nih ya. Oh belum login. Nggak usah login juga nggak apa-apa Mas. Ini sih biar uh, pasti aja. Tapi yang free juga boleh kok. Saya beli Canva Premium cuma 15.000 nih. Kita punya template apa nih maunya? Kita mau mencuri gambar-gambar vektor di Canva nih. Misalkan gambar ini jangan kayaknya berat nih. Ini aja ya. Ada gambar nah ini nih. Ini mau saya ambil. Ini saya ambil nih klipnya. Klik kanan, nggak muncul Mas. Tampilan unduhnya nggak muncul. Ini kita ambil nih. Kalau klik kanan harusnya kan ada muncul download ya, unduh di sini gitu ya. Caranya tinggal gini aja Mas, tinggal pilih objek, shift. Nah, pilih 2 objek atau 3 deh. Nah, dapat nih 3 objek. Minimal 2 ya. Klik kanan. Terus nggak kelihatan ya sebentar. Ada unduh pilihan nih, tampil ya. Unduh pilihan. Ya udah kita download nih. Formatnya ya SVG lah, yang vektor ya. Nggak pakai background. Ya simpen biar seterusnya begitu. Unduh. Nah ini. Kita simpen di mana nih? Ya, di folder tadi itu ya. Ya kita buka di Affinity. Ya selesai ya power clipnya. Kita kembali ke artboard biasa. Impornya jangan pakai file impor ya, jangan. Udah lupain itu, kita pakai gambar ini nih. Place image. Tadi kita save namanya
presentasi pendidikan SVG, Scalable Vector Graphic ya, open supaya vektor. Nah itu gambarnya. Wah mati mas, Affinity-nya. Ya sayang udah bikin capek-capek. Oh masih ada. Ya kita impor lagi. SVG. Nah, coba kita tempel ke sini. Nah, kan berhasil ya. Ini vektor nih. Tuh kan. Hasil ngambil dari Canva. Yang penting dua objek sekaligus dipilih. Lalu klik kanan. Tinggal dibongkar aja. Double klik. Pilih aja semua ini. Cut. Paste. Ya, tinggal di grup ya. Oh, kepotong nih. Ambil dari sini. Ya, kira-kira gitu. Ambil objek dari Canva. Ya, silakan. Ada lagi nggak? Masukin gold gradient. Nah, itu belum coba, Mas. Saya gradiennya nggak pernah ngambil sih, bikin sendiri. Oh, terus ya, yang canggih ini ya. Saya mau liatin lagi nih. Ini kan palet-paletnya, palet-palet yang bukan standar ya. Standarnya cuma ini aja. Ini standarnya cuman ini nih. Ini sama yang gradient ya, sama yang grayscale. Yang bawah-bawahnya ini nggak standar nih. Ini hasil curi-curi dari gambar image ya. Saya coba curi gambar dari sebentar ya, saya geser dulu nih. Saya pengen bikin palet warna dari foto yang saya suka. Ada namanya create palette from image. Jadi kita bikin palet dari foto yang kita ambil dari manapun lah. Kita suka gambar apa nih? Paletnya kita pengen ngambil dari bunga-bunga ini ya. Ada lotus ini, ada warna hijau dan pink, kuning. Oke, kita ambil. Nah ini dapat nih beberapa warna. Ya, kita punya palet 10 warna deh. Ya oke, create. Nah dapat nih. Jadi kalau kita bikin gambar, warna paletnya sama seperti gambar lotus tadi itu. Itu yang saya senang di sini. Di Affinity itu palet-palet warnanya nggak dangkal seperti di Corel Draw. Corel Draw tuh warnanya kan dangkal-dangkal ya, warnanya pucat gitu. Kalau dicetak beda lagi. Kalau di sini mirip-mirip lah. Kalau di Illustrator warnanya udah per tema gitu. Itu buat desainer banget gitu ya. Kalau di sini ya campur-campur lah. Tapi lebih bebas sih. Dan ini warnanya sudah CMYK ya Pak ya? Bisa CMYK, bisa RGB ya. CLGB ya? Ya. Saya dipilih-pilih sih mau modusnya apa gitu ya. Nah ini. Tapi RGB sama CMYK hampir-hampir sama sih hasilnya, kecuali kalau dicetak ya agak harus pilih yang CMYK. Iya. Nah, kalau Ya gimana? Nah ini nih cara mengubah bitmap menjadi vektor. Quick trace. Ya nggak bisa mas. Di sini kelemahannya itu mas. Oke ya, sekarang kita bicara kelemahan ya. Tadi kan kelebihannya macam-macam tuh. Sekarang kita ngomong kelemahannya. Saya matiin dulu ya biar nggak kusut gini. sebelumnya tadi ada pertanyaan yang ketinggalan Pak. Ya, masih belum.
Gimana Mas Yasep? Ya, ada pertanyaan ketinggalan Pak. Itu tadi ada yang tanya, selain mengambil dari Canva, biasanya dari mana lagi? Kan kalau Photoshop dari Prefix biasanya. Nah, sebenarnya dari Prefix juga bisa ya Pak ya? Ngambil gambar? Ya, Oh, sebentar. Kok jadi kacau ya? Eh, Kalau ngambil gambar sih kita nggak usah impor-impor pakai website ya. Udah ada kok ininya, panelnya. Seperti di sini nih. Di View Studio ada namanya stok ya. Stok ini isinya gambar-gambar online. jadi seperti mirip Canva gitu ya Pak ya? Iya. Ada fiturnya ya? Ya ini tinggal dicari aja mau apa nih. Mencari tentang food. Situ ya. People. Langsung. Kok ada dog ya? Sekarang kita masukin gambarnya ke sini. Aduh, mati lagi. Oh enggak, ding. Nah, ini nih. Ini gambarnya udah resolusi 300 dpi nih. A4 udah tajam banget ya. Wow. Cakep banget nih semuanya, resolusi tinggi ya. 2900 kali 3200 pixel. Waduh. Mantap lah pokoknya. Digabung sama ini. Ini lebih gede lagi nih, 5000 pixel. Coba tes nih ya. Saya pengen gradasiin nih. Buat nggak? Kalau di CorelDRAW ini langsung close nih. Wah, mulus nih. Ya, gradient layernya Halo, Assalamualaikum Om. enteng lagi ya. Ya, Serasa di Photoshop nih. Padahal lebih cepat lagi dari Photoshop ini. Ini program vektor. betul Om. Kira-kira gitu, Mas. Bedanya Oh iya, LGB sebelum 16, betul, sebelum acara. 32. Heeh. Iya, 16 mungkin bit yang sama atau 32 16 bit bit ya. itu ya Pak ya? Iya, yang baru sabu ya, Bro. Ya. Sepertinya 32 tuh ada Sisanya apa kalau channelnya deh. kesepakatan terakhir Kalau nggak salah. Nazifa yang 3,5 16 itu sisanya cuma mau. warna-warna, kalau 32 ada apa channelnya. ya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Foto dan video petang kan. Kurang paham juga saya itu. Kalau Alpha Channel di Affinity di designer di Affinity gitu, lah, fotonya case-nya, ya, ya, di ya. desainernya ya. Heeh. Gimana? Kalau channel kan background transparan. Kontak saya Om, Om dari apa saya dari Solo Om. Ini ada lagi nih ya pertanyaan yang Iya. Oh gitu, ya dalam di 2000 lah. Affinity apa bisa pakai Dalam 2000 template kalau ke Solo dan kontak download saya kok. template di mana? Oh iya betul Siap dulu kan, template. foto video kan. Kalau saya kan Jadi, sehari-hari bikin ada buku ya Mas ya. kan. Jadi ada template-templatenya tuh, template judul, punggung buku gitu kan, logonya, barcode, Selesainya bla bla. foto Oke. sekarang untuk Kalau video. ada desainer bertahap loh. peran mungkin template-nya lain lagi, desainer Ya, foto lah Instagram lain lagi. Pas saya sih udah siapin seperti ini, file, new, ya. template. Nah ini nih, Jadi seolah akhir bulan template sengaja yang sudah buatan siap saya. Om. Supaya kalau saya bikin buku nggak usah dari nol, Akhir bulan tinggal sudah pakai siap, template, sengaja satunya siap. Ya, saja tinggal gitu bikin. kan. Nah, akhir bulan sudah siap. isinya aja ilustrasinya sama ganti-ganti teks gitu. Jadi logo-logonya sama Kontak aja deh, kalau layoutnya tanya udah kan pas ya. udah saya buat nih, biar cepat ya. Ah, Jadi kalau download saya nggak tahu di mana, mending bikin aja deh Mas. Mas kan kebutuhannya beda-beda ya. ya, selalu Template ke mana luar di negeri kan Om tinggal. kebutuhannya ya pembuatnya yang tahu. Kalau Anda sih baik kontak buat saya sendiri. bakal nih guys. Nasi paling lu di rumah, enggak. Ada lagi ya? Silakan nanya apa lagi nih? Ada Pak, itu yang kalau Oke lah kalau gitu. mau dikasih ke percetakan, benar-benar Iya, harus iya. sudah Batu-batu format kes ya. cetak, ya Pak. Iya. Oh iya betul. Siap Om, senja puisi. Soalnya nggak semua percetakan ada software Affinity Lah, ya, Pak, Designer. rumah. Saya rumah ada teh, Kalau Pak, juga Pak. di rumah Pak Andi. Ya enggak lah. Ya. Cetakan Tidak ada kirimnya kesepakatan. PDF. Iya. Ya, Nih, siap Om Tona. ini percetakan yang penting saya kasih format PDF-nya aja.
dan udah disiapin color bleed-nya ya. Di pinggir-pinggir pojok-pojok kertas itu udah saya siapin color bleed supaya nanti dipotongnya kan nggak apa ya, pas dengan bidang kerja kita gitu nih, nggak ada yang putih-putih sisa gitu, sisa kertas. Ini buka-buka buka-buka project itu cepat sekali ya. Kalau di CorelDRAW tuh lama kan nunggunya. Kalau ini cepat sekali nih, kebayang seperti ini. Nah ini cepet nih. Oh banyak bitmap ya. Jadi nggak kerasa gimana gitu ya. Padahal komputer saya kan tahu lah tadi ya. i5 Gen 3 masih lambat. Core-nya cuma berapa nih? Nah ini nih. Ini spek saya nih. Pakai apa aja ya? CPU-nya Intel i5 generasi 3 kan. 500.000 harganya nih. Memorinya 8 GB dari R3 lagi. Uno kan, sekarang udah K5 ya. Tapi pakai SSD sih. Cuman VGA-nya aja yang paling mahal nih. 2,5 juta sekarang. Kalau dulu sih masih murah ya. Ya, gitu kira-kira. Apalagi? Jadi kalau cetak jangan ke format Affinity tapi ke format PDF. Jadi kalau ini mau cetak nih, ya gimana? Kalau itu kan dirubah ke PDF ya. Kalau biasa kalau di Corel dirubah ke PDF, misalnya diekspor di sana harus di convert terlebih dahulu. Ya, di convert dulu si font-fontnya. Ya. Nah, kalau di sini di convert dulu apa enggak usah? Oh, nggak usah Mas, nggak usah repot-repot. Kalau di convert itu kalau si percetakannya dia buka di CorelDRAW juga. Kalau sama PDF sih nggak usah, karena kan udah ada embed font ya. Jadi kalau kita PDF itu otomatis font-fontnya kita udah termasuk ke dalam PDF itu. Kira-kira gitu. Jadi nggak usah di convert ya? Oh nggak usah. Nih saya coba nih ya. Saya buka ekspor ke PDF nih. Oke. Nah oke itu. Setelah di-convert, setelah diekspor ke PDF, saya buka di program PDF nih. Oops, sorry. Salah pilih ekspornya. File ekspor PDF, tapi yang whole dokumen. Kalau nanti bermasalah di ekspornya, kita nanti turunin kualitasnya di sini. Di allow advanced fiturnya jangan dinyalain, dimatiin aja. Kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah sih biar aja gini. Oke, 300 dpi kalau mau cetak ya. Ekspor. Oh ini masih kepotong-potong jadi page sih Mas, soalnya saya bikinnya ini nih, dipisah-pisah ininya. Sebenarnya fitur ekspor yang lebih bagus lagi di sini nih. Ini ada ekspor persona ya, jadi kita bisa ekspor sekaligus tanpa dipotong-potong gitu. Cuman saya lupa lagi caranya nih. Continuous export slice. Dokumen oh masih kepotong-potong juga, sebentar ya, kembali ke awal, ekspor. Kalau di JPG bagus sih, kalau di PDF saya lupa nih ada setting supaya bisa semuanya ini jadi satu halaman ya.
Saya coba deh Mas, supaya bisa satu halaman, lupa ininya caranya. Oke, ada lagi yang lain? Ini Pak, ada yang ditanya tentang mockup. Di Affinity Designer bisa buat desain mockup nggak, atau pakai template mockup kayak Oh gitu? iya iya. Sepertinya nggak bisa Bisa. Mas, nggak bisa itu. Mockup sih urusannya Photoshop ya. Berarti di Ya, Affinity Photo mungkin bisa ya, Pak ya? belum coba sih, Belum nyoba. belum coba, Iya. masih belum lancar makanya. Iya. Terus ada fitur buat hapus background otomatis seperti Photoshop. Oh iya itu ya, jadi content aware ya. Photoshop Iya, kan canggihnya makin sini, canggih di content aware-nya itu, jadi dia smart banget tuh. Background-nya bisa dirubah jadi langit, jadi iya Pak. awan ya. Di sini nggak ada Mas, manual banget ini, Iya. nggak otomatis kayak Photoshop, nggak bisa itu. Yang ada Magic Band yang versi ini Pak ya, Iya, di manual aja deh, manual kayak ya. versi biasa. Oke. Terus ada lagi yang tanya Pak, untuk tool 3D effect seperti AI, Oh nggak bisa ada nggak itu, Pak? nggak bisa. Kayaknya Nah, bisanya malah yang isometrik ya Pak ya? bisanya isometrik ya. Kayak gini-gini nih, isometrik nih. Iya, Nah ini isometrik ya. Jadi bikin-bikinnya samping kanan, samping kiri, atau bagian atas. ya. Kalau pengen lihat demonya ada kok di link nanti yang saya Di buat ya. webinar yang pertama Pak ya, ada Pak. Tinggal kelemahannya nih, kelemahan Affinity nih ya. Saya nggak ngebagus-bagusin Affinity ya, karena emang ada jeleknya sih. Jeleknya ini nih, yang seperti tadi Anda tanya itu ya. Nggak bisa blend, nggak bisa trace, 3 dimensi nggak bisa, extrude. Begitu juga perspektif nggak bisa. Mesti pakai bantuan foto ya, Affinity Photo, tapi jelek juga sih. Nggak bisa warping, distort, envelope, nggak bisa. Smart fill, nggak bisa. Shape builder nggak bisa, tapi diakalin bisa sih caranya. Mesh fill nggak bisa, tapi bisa diakalin pakai Gaussian blur. Slice knife nggak bisa, tapi bisa diakalin pakai divide. Tabel nggak bisa. Ini Affinity, ini ada Illustrator ya, jagonya nih untuk diagram. Makro kayak Photoshop nggak bisa. Ekspornya nggak sebanyak CorelDRAW. Kalau Affinity yang penting-pentingnya aja. Itu sih yang saya tahu kejelekannya. Kalau Anda senang main 3 dimensi, main mesh fill, main perspektif distort, ya jangan pakai Affinity lah. Itu nggak enak itu. Ya begitu ya. Tapi secara umum sih, desainer cukup dengan yang tanpa ini udah bisa bagus kok. Apakah bisa file AI atau PSD di Affinity, Pak? Buka file AI ya. Eh, Kalau PSD sih bisa ya. File Impress, ini Impress nih, lupa nih. Buka-buka filenya nih, bisa file AI bisa tuh, PSD bisa tuh, ya. Ntar coba sendiri deh. Jadi banyak file yang bisa diimpor. Banyak banget, cuman ekspornya sedikit. Impornya hampir banyak, banyak banget. Kira-kira gitu. Kalau Affinity Designer kan harus desain manual. Apa ada cara untuk melayout tata letak yang baik? Ya, emang CorelDRAW otomatis? Nggak juga kan? AI juga nggak otomatis kan? Semuanya serba manual. Apa yang otomatis ya pakai Canva lah. Langsung beres ya. Jadi desainer nggak ada yang sistemnya otomatis, karena pengen beda dengan yang lain. Kalau sama dengan yang lain ya jadinya kita nggak unik dong. Bukan desainer lagi, tapi tukang importir ya. Ya. Linux nggak bisa ya. Nggak bisa dipakai di Linux. Ya, kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Saya tutup, kalau nggak ada yang nanya, saya tutup nih. Ya, ada yang kelewat nggak pertanyaannya? Mas Joseph?
Coba saya browse dari awal ya. Oke. Rasanya udah semua ya pertanyaannya. Bukunya ya sedang saya buat, justru itu Anda harus nanya-nanya ke saya. Apa namanya, cari yang kira-kira di Affinity itu nggak bisa, coba ditanyakan, ntar saya cobain. Kalau semuanya yang ada di sini sih standar-standar sih udah saya tahu ya, cuman yang aneh-aneh nih saya nunggu dari Anda juga nih. Kira-kira ada yang susah nggak pertanyaannya? Nanti soalnya di situ kan kelihatan caranya harus pakai apa gitu, trik-triknya. Fitur apa Pak yang nggak ada di aplikasi lain? Ya ini good question nih. Yang nggak ada itu fitur isometri. Isometri nggak ada ya di program lain ya. Kemudian ya soal corner tool-nya nggak sebagus di Affinity. Kalau di sini kan langsung bisa gini ya. Di corner tool-nya sebentar. Push. Saya coba buat segitiga segi 4 ini jadi tumpul. Kan biasanya yang lain cuman tumpulnya seperti ini ya. Nah gini, kalau dia Affinity bisa tumpulnya, nah gitu. Asik kan, jadi banyak sekali nih variasi tumpul-tumpulnya. Setelah itu yang nggak bisa lagi, program lain tuh sedikit ininya, objek-objeknya cuma dikit. Kalau di Affinity banyak nih objek-objeknya. Coba deh yang arrow tool ya, nah, kayak gini. Setiap objeknya bisa diatur lagi ininya, parameter-parameternya. Jadi bisa apa namanya, lebih variatif. Kemungkinannya bisa seperti ini nanti nih. Kemungkinan panah-panah tuh bisa seperti ini. Yang lucu bisa gambar kucing lagi. Shift klik kanan, cat tool. Nah ini kucing nih. Asik kan? Warna-warnain. Ya. Setelah itu yang nggak bisa di program lain juga, warnanya ada noise-nya nih. Kita kasih noise ya. Klik warna, color, noise. Nah ini ada kesan kasar-kasarnya nih. Kelihatan nggak bintik-bintik hitamnya itu? Jadi kalau di Photoshop noise nih, di AI noise-nya nggak bagus, di Corel nggak bisa. Jadi gambarnya lebih bertekstur, kelihatan alami ya. Kalau terlalu halus kan kayak kartun. Itu kira-kira yang saya suka di Affinity itu, warnanya ada noise-nya. Kemudian crop-nya gampang banget nih. Saya punya gambar vektor ya. Vektornya banyak nih. Serah deh apaan. Ya misalkan gini. Saya grup ya. Pengen dipotong ini background-nya nih. Ini background. Pengen di crop. Kan kalau yang lain crop-nya harus di power clip ya, kalau nggak di clipping mesh. Kalau di Affinity sih, kalau cuman crop doang, pakai ini aja nih, vector crop tool, udah potong aja nih, set,
hilang kan. Tapi ya kotak sih. Jadi buat bikin objek yang aneh-aneh, yang variatif, tinggal main crop gini, bisa jadi beda-beda hasilnya. Jadi nggak monoton ya. Itu yang saya suka nih, vector crop tool ini. Terus yang lainnya zoom sih real time ya nih, zoomnya enak nih. Jadi kalau ngedesain itu ngezoom bisa gini nggak? Corel Draw zoomnya mulus gini, nggak bisa kan? Kalau AI sih bisa, cuma mesti bagus VGA card-nya. Kalau ini sih VGA card onboard aja udah bisa bagus. Ya gitu ya. Kemudian view-nya keren. Ada yang namanya split view. Kita bisa lihat seperti X-ray. Kita pindah modusnya ke wireframe. Nah, yang kanan wireframe, yang kiri normal. Jadi meriksa kesalahan gambar atau kerjaan bisa kelihatan dari sini. Oh, ini ada salah nih. Apa nih? Hapus ya. Tapi tanpa harus bolak-balik. Ini. Tinggal geser-geser aja udah kelihatan. Itu X-ray. Dan banyak lagi lah. Apalagi kira-kira? Coba untuk trim and weld. Oh iya. Jadi yang real time trim, ya itu yang Ya. beda sama Corel itu. Oh iya, betul-betul. Ya, itu pertanyaan penting. Betul, Mas. Untung nanya itu. Jadi cara motong, cara nambah objek, cara ngebagi ya. Ya, Mm-mm. Oke, saya baru lagi deh. Hmm. Oh iya. Sekarang kita punya objek misalkan ini. Biar jelas saya bikin background. Transparanin. Oke, saya kunci, Ctrl L. Mau bikin baju nih. Bajunya dipotong bagian lehernya, yang bagian tangan saya tambah-tambahin. Diputar dulu. Kalau mau cermin, Shift F ya. Tapi dibuat dulu shortcut-nya. Nah, ini kita pilih semua objek nih. Pilih semua objek. Nanti di sini ada yang namanya layer create compound, Ctrl J ya. Sama kayak di Illustrator nih, ada juga seperti ini. Cuma ini lebih gampang ya. Create compound, otomatis semuanya add, semuanya gabung. Semuanya add ini semua, otomatis seperti itu. Tapi ini bisa kita atur lagi supaya nggak seperti ini. Kita bisa double klik. Nah, bagian ini, kepala ini ya, atau leher, diubah layernya. Jadi dibuka ini nih, panah yang kiri ini. Elips yang bagian atas ini kan add ya, kita ganti jadi subtract. Bolong tuh. Udah. Pengen diganti Pak yang ininya nih, lengannya ini pengen juga dibolongin. Double klik, pilih lengan 2 ini, ganti dengan subtract. Nah gitu. Jadi buat logo sih kombinasi dari plus minus pakai subtract. Tapi ini nggak permanen ya. Kalau pengen permanen ya Ctrl Enter, selesai udah. Nasi sudah jadi bubur nih, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kira-kira gitu ya. Jadi ada dua cara nih, cara permanen atau cara yang semi permanen untuk
ngurangin atau nambahin objek ya, digabung-gabung gitu. Boolean ya kalau di matematika tuh. Ya gimana? Bisa kejawab? Di Affinity ada simbol. Oh iya, simbol penting nih. Buat bikin yang lucu-lucuan nih. Set, set, set. Simbol nih ya. Sebentar, saya riset dulu nih. Ini saya mau rubah jadi simbol. Nanti pengaruhnya simbol itu kan ke objek yang sama ya, sama seperti ini. Ini saya lagi demo ini nih, brushnya Affinity nih ya. Biar kayak kaligrafi atau kayak pennya di Adobe Illustrator. Oke, saya tambahin objek sembarangan di sini, dibuang stroke-nya, saya jadiin simbol ya. Nah, ini di sini ada simbol, mana simbol ya? Jadi kalau nggak ada di studio simbol. Nah ini simbol nih. Kita masukin aja ke sini, create. Sorry, di grup dulu, baru create. Nah ntar ada grup simbol nih. Ini udah simbol nih. Kita bisa copy ya. Ngopi sambil muter, nah itu perlu juga ya. Saya lupa ngedemoin ngopi sambil muter. Ini titik pusatnya ganti di sini, biar muter-muternya di situ ya. Ctrl J buat ngopi, puter, Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J, Ctrl J. Nah, ya. Saya rubah nih. Yang terserah yang mana. Double klik. Edit node. Nah, ini buat bikin logo-logo yang perusahaannya segi lima kayak emblem gitu, ini gampang ya. Interaktif nih. Bikin seperti pola-pola mandala gitu ya. Yaitu simbol kira-kira. Oke, cukup. Apalagi kira-kira? Fit text to pad, Pak. Fit text to pad. Oke. Ini saya hapus ya. Fit text to pad. Kita bikin dulu padnya, mau melengkung, mau lingkaran, serah deh ya. Padnya pakai pensil aja, stabilizer nyalain. Oke. Kita masukin teksnya. Nah, udah tuh. Teksnya, ikonnya jadi melengkung ya. Nah, begitu kira-kira. Tinggal diperbesar hurufnya pakai apa? Masih ingat kan? Ctrl B, bold. Ya, itu fit text to pad. Sama kayak Illustrator. Jadi langsung otomatis ya, Pak ya? Iya. Apalagi? Udah cukup? Iya. Ada yang kelewat, Pak. Ini dari Deniville itu bisa nggak crop kanvasnya atau lembar kerjanya? Jadi seperti di Photoshop, Pak, kalau di crop gitu, Canvas. itu kan langsung lembar kerjanya beda gitu ya. Kurang paham saya maksudnya gimana ya? Ya Sejak dia kalau di udah- Photoshop kan ada fitur crop, itu kalau langsung di crop kan berarti ukurannya jadi berubah, Pak. Oh, ukuran kertasnya.
Iya, ukuran kertasnya. Oh iya, di artboardnya diklik aja Mas. Ini kan udah jadi artboard nih ya. Tadi artboard mau Berarti dikecilin, bukan crop ya Pak ya. Jadi ya, 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 artboard ya, namanya itu. ya. Oke. Hebatnya di artboard bisa dikasih sudut-sudut, ya, cornernya mau gimana nih, gitu kan. Oh, dari Hebatnya tuh, artboardnya langsung itu Pak ya. ya, jadi langsung bidang kerjanya udah seperti itu, corner-cornernya. Oh, Keren itu. oke oke. Nah, ini ada Ya, juga yang menarik Pak. Artboardnya tuh paling besar ukuran berapa Pak? Kalau Adobe Illustrator kan ada maksimalnya ya cuma 5,5 meter ya, atau 6 meter gitu. Kalau ini sama Pak. sampai Berarti berapa sama ya? bersama. Kalau nggak salah sampai 10 meter deh. Coba ya saya lihat. Saya langsung tes aja nih ya, mau bikin apa nih? Print sebesar pixel ya. Iya. Ini meter nih. Wah, ada ukuran meter. Sadis. Coba deh 10 Bikin meter. baliho Pak. Bikin baliho. 10 meter nih, backdrop panggung. Iya. Oke, mau nih 10 meter nih ya. Create. Bisa Pak ya. Ini ukuran 10 meter nih. Tapi kita pengen lebih gede lagi ya. Oke deh, jangan Iya 10 Pak. meter. Coba ditambah lagi Pak. 100. Aspal jalan ini sih. Wah, cuma sampai 90 meter. Maksimal. Ngeprint 90 meter rasanya nggak pernah ya. Ya mau Berarti bikin itu apa nih? maksimalnya Pak ya. Lapangan bola kali ya? Di Ya, dalam boleh rumah lah. Pak itu Pak. Nah ini langsung kita bikin dokumen 10 meter, 90 meter nih. 90 Maksimal. meter Pak itu Pak. Ya, 90 meter, 70 dpi bitmapnya. Cuy, Mas Yasep. Mantap kan? Nah, itu Ya. ada ya mungkin itu sudah Coba. menjawab dari Mas Anton. Oh iya, efek blur affinity. Nah itu dia. Ya. Blur ya. Mirror affinity. Iya mirror Pak. Kan tadi udah pakai simbol kayak gini kan. Ini edit mirror nih. Ya sama seperti yang tadi, dibuat simbol dulu, create simbol, nanti di mirror. Ya udah, edit aja salah satu ya. Gitu kan? Betul ya? Jadi mainnya di simbol. Efek blur ada nih. Pengen di blur dua ini ya. Pakai efek. Ini semakin berantakan ya bidang ini ya. Gaussian blur. Jadi di efek nih. Ini sorry nih. Oh sorry, bidang kerjanya terlalu besar ini. Saya salah. Dibuang dulu ya. Di sini aja deh. Pilih dua objek ini, kita blur, Gaussian. Nah, kan jadi tuh, ya. Blur. Salah deng. Nggak gitu Pak, blurnya kurang tajam. Pilih lagi aja blurnya. Tajam lagi, seperti semula ya. Jadi blurnya interaktif nih, bisa dirubah kapan aja. Anda close,
Affinity-nya dibuka tahun depan masih bisa dibenerin lagi blurnya ya. Ini seperti ini kira-kira buat apa ya ini? Tuh kan jadi efeknya seperti menonjol ya. Ini efek lain nih, selain blur ada juga yang inner glow supaya lebih ada pinggir-pinggirnya lebih gelap atau lebih terang. Seperti Photoshop nih. Coba ada kan ya. Ya, terus masukin warna hitam nih. Warna putih. Di copy aja nih. Kecilin. Ya, di grup. Masukin ke mata yang biru. Nah, masuk kan? Ya, copy deh. Mirror. Kan jadi mata tuh, ya lucu kan? Cepat sekali nih buat bikin maskot. Kira-kira gitu buat efek Gaussian blur ya. Ada lagi nggak? Nah, ini Pak ada yang dari pihak kader Mas. Kalian Pak, maaf kalau cara beli lisensinya di Shopee gimana ya? Saya nyobanya nyari kok Iya, saya juga susah ya. sih Mas. Lagi nyari-nyari saya juga sih. Shopee juga dapatnya yang 30.000 akun bersama kayaknya itu. Tapi yang penting halal deh. Udah Tapi halal ya, Pak ya. Ya. Kalau kita pakai yang bajakan Nah, kan ya mungkin nggak ini halal Pak, ya. saya ada tambahan ya. Nah, Ya. ada pertanyaan tambahan Pak. Ini kalau di Adobe Illustrator atau Corel atau Photoshop kan semakin beda versi pasti ada update toolnya ya Pak ya. Update toolnya. Nah, kalau di ini kalau misalkan kita beli lisensinya, beli kembali atau gimana? Oh enggak, ini lifetime, sekali beli seumur hidup. Jadi sekali beli ya Pak ya? Iya, sekali seumur hidup. Meskipun Jadi, ganti-ganti versi itu janjinya serif ya. Iya. Dia Ya, bilang gitu, Pak. hanya sekali seumur hidup, meskipun update-nya berkali-kali tetap gratis. Tetap itu aja kok. Nggak usah beli lagi. Iya. Keren banget kan ya? Programnya baik banget nih, serif ini. Itu yang jadi unggulan Pak. Itu yang saya seneng Oh, makanya ini saya ada semangat buat ngajarinnya. Karena buat desainer ini jadi barokah nih. Ya. Dan satu paket komplit ya Pak ya, ada Affinity Photo, Affinity Publisher gitu ya. Ya, betul. Ada 3 versi ya. Ada Photoshopnya, ada 3 InDesign-nya. versi ya. Iya. Iya betul Pak. Nah, ini Pak ada sekali lagi juga dari Isanul Amal minta tolong demokan lagi transform X-nya Pak. Iya. Kayak yang dulu Bapak buat jam dinding. Iya. Jam dinding. Jadi sebenarnya itu buat bikin denah atau buat bikin jam mirip-mirip simbol, cuman ini deh. Saya punya kotak nih ya. Misalkan di sini ada tulisan nih. Ini misalkan ruang anak. Ups, sorry, ininya swatch stroke-nya. Ini ceritanya ini ya, denah nih. Denah dengan macam-macam
Nah, ini kalau saya perkecil ya semuanya nih. Saya perkecil. Semuanya kan berpusat di kelompok objek. Sekarang saya pengen pakai transform each nih. Transform object separately. Jadi objeknya bisa bertransform di objeknya sendiri. Ada bedanya nggak? Dibanding kita transformnya dimatiin, kecilin, semuanya mengecil. Seperti grup. Jadi kalau kita pakai transform each, ya objeknya nggak berubah tempat, cuman scale-nya aja berubah. Jadi posisinya nggak berubah. Kira-kira gitu ya. Alignment, model Corel atau AI, Pak. Oke, ini alignment nih. Saya Iya, pengen alignment, Pak. rata kiri, Shift L. Rata kanan, Shift R. Rata bawah, Shift B. Rata atas, Shift T. Rata center, Shift C. Rata tengah vertikal, Shift E. Oh, Itu. Tapi itu mesti dibuat dulu, Mas. Dibuat dulu di preference, di keyboard shortcut, file, layer. Nah ini alignment ini saya buat sendiri nih. Jadi ya coba aja deh ditambahin biar cepet kerjanya, kan kayak Corel Draw enak ya alignmentnya. Iya, Pak ya. Kalau AI nggak enak tuh alignmentnya, kalau ini enak nih. Itu kuncinya. Termasuk yang center of page-nya gitu ya, Pak ya. Oh, iya, Kalau di betul. Corel kan tinggal tekan P gitu. Iya. Kita mau ke tengah-tengah halaman persis ya. Kalau di Corel Draw kan P ya. Kalau di sini sih Iya. harus 2 kali, Shift E, Shift C gitu. Kalau pengen ke pojok kiri bawah, Shift left, Shift B. Kanan atas, Shift T, Shift R. Lebih enak sih. Meskipun satu objek yang kepilih, dia pasti acuannya ke halaman. Gitu kira-kira. Corel Draw kalah nih sama ini nih. Soal alignment enak ini. Terus lagi pula gini ya, kalau di Corel Draw itu kan, kalau kita miringin objek nih, objek saya miringin gitu. Bisa nggak di Corel Draw ditarik seperti ini? Nggak bisa kan? Pasti gepeng jadinya. Jadi distorsi kayak gini nih. Kalau Corel Draw bakal jadi gini. Kalau ditarik ya bakal jadi gepeng tuh. Ya, distorsi ini. Slant. Kalau pakai Affinity bisa kayak AI, bisa kayak Corel. Nah, ini kayak AI nih. AI seperti ini. Defaultnya seperti ini. Jadi kalau kita ngedesain objek-objek yang miring-miring, kita nggak masalah. Tetap pada jalur yang miring. Itu kira-kira yang mantepnya dari Cycle Selection Box ya. Bisa Corel, bisa AI. Ada lagi? Ya, itu point alignment bisa diatur yang ini. Oh tadi iya. ya, Pak ya. Itu hebatnya AI itu dia bisa nentuin objek terakhir itu kalau nggak salah jadi acuan ya. Kalau di sini objek yang acuan, objek yang atas kalau nggak salah. Yaitu AI hebatnya bisa seperti itu. Ada titik-titik acuan lebih jauh lagi sih. Itu kelebihannya AI sih. Sini enggak. Kayak Corel ini. Oke. Apalagi? Cukup? Ya. Sudah puas? Udah jam setengah 10? Iya. Mungkin ini Pak, ada ini Pak, satu lagi yang penyakitnya di panel Pak. Misalkan mati lampu, dia lupa nyimpan Pak. Mati lampu. Mati listrik, dia lupa nyimpan. Nah, ada auto backupnya nggak Pak? Nah, itu dia tuh. Saya belum ketemu tuh. General. Iya, betul juga ya. Kok saya Kalau nggak di dapet? Corel kan ada auto backup gitu ya Pak ya, backup off gitu ya. Oh iya. Baru ingat saya.
Sepertinya di sini nggak ada ya. Ya, Auto backupnya nggak ada, Mas. cuman kadang malah itu yang bikin Corel agak lebih lama ya Pak ya, karena ada backup off gitu ya. Iya, bener-bener baru sadar saya itu nggak ada auto backup ya. Bahaya dong. Ya oke deh. Betul itu. Saya tulis kelemahan berikutnya. Nggak bisa auto backup. Iya. Nah, ini Bener-bener. klon duplikat berarti mungkin ya yang Klon dimaksud sama kan dengan agak apa simbol ya? ya. Ada pertanyaan klon bisa nggak Pak? Ya bisa lah seperti kayak simbol. Kayak simbol tadi itu. Simbol yang di mirror malahan. Kontrol J tadi ya. Ya Iya. betul kan? Udah saya jawab tadi ya. Kalau ini mungkin yang dimaksudkan juga bisa tambahkan kalau duplikat dengan berjarak Pak. Misalkan Oh kalau iya. Corel kan bisa diduplikat dengan jarak Iya. 0,5 mili gitu. Oke. Ya itu penting itu. Ini kita cari objek apa ya? Kalau di Corel kan Copy objek. transformasi posisi ya Pak ya. Ini Ctrl J ya. Saya copy pakai Alt doang nih. Sembarang nih ya. Alt Shift deh, Alt Shift. Ya udah, Ctrl J, repeat, ting 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 gitu. Saya pengen puter nih. Puter sambil repeat ya. Geser, puter. Ya. Repeat, ting 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 ting. Ulangi ya. Geser, puter, ya repeat, Ctrl J. Puter kan? Sekarang pengen diperbesar. Geser, perbesar, repeat. Nah, gitu. Jadi pakai Ctrl J. Tapi mesti ditransform dulu. Puter, geser, puter atau scale, baru Ctrl J terakhir. Ntar dia nge-repeat. Kira-kira gitu ya. Yang aneh-aneh lagi kira-kira apa ya, selain ini contour tool ya, tapi buat apa ya? Sebentar nih. Contour tool buat bikin kontur ya pasti ya. Kayak gini kan. Buat konturnya ya. Nah sekarang ini saya kompo nih. Contour tool. Nah itu yang hebat tuh. Bisa buat jembatan yang halus gini. Nggak ada nih yang lain ya. Wah keren nih. Ya kan? Mantap nih. Kalau pakai yang lain mesti pakai manual fillet ya. Kalau ini tinggal di Iya, kalau ini iya. ya ini canggihnya itu. Lagi clone saat kita edit. Oh, clone yang maksudnya otomatis gitu ya. Tapi di sini pakai simbol sih, jadi nggak otomatis. Harus kita edit dulu. Kita grup dulu ya. Grup dulu. Ya, ini masukin ke simbol nih. Grup, simbol. Udah simbolnya kita copy nih. Buat bikin tekstur ubin ya. Nah, kita pengen ubah satu aja nih, yang lain berubah nggak gitu ya. Ya kita rubah aja. Double klik yang satu ini, kecil semua kan.
Ini puter semua. Mau ditumpul-tumpulin, tumpul semua. Gitu kira-kira ya. Jadi simbol sih mainannya. Mirip clone lah. Double stroke. Oh iya, oke, double stroke ya. Jadi kalau di AI itu ada appearance. Appearance-nya bagus tuh. Objeknya misalkan ini. Di sini ada view, studio, appearance. Nah ini gaya-gaya AI nih. Appearance ini bisa banyak stroke dalam satu objek, banyak fill lagi. Kita kasih stroke ya, stroke-nya misalkan, nah ini meter ya, supaya meter tuh apa ya, ujung-ujungnya bisa lebih semau kita gitu. Oke, seperti itu. Ini stroke paling atas nih. Kalau ke bawahin, dia behind fill. Ya. Kalau di Corel itu kan behind fill ya, istilahnya. Kita bisa juga bikin stroke lagi, head stroke nih. Yang bawah ini nih. Tadi kan stroke-nya 20 poin. Kita sekarang kasih stroke yang warna lain. Misalkan hijau deh ya. Nggak enak warnanya. Ya, oranye aja. Tapi stroke-nya jangan 1, tapi 40 deh. Nah, kelihatan tuh ya, ada tambahan. Ya, seperti biasa, meternya dimainin lagi. Nah, gitu. Ya, kalau pengen nambah lagi stroke, tambah lagi stroke-nya. Head stroke. Masih warna lain, dan seterusnya. Udah kebayang ya? Ini seperti di Illustrator nih. Corel nggak bisa kayak gini. Hanya bisa di AI nih. Nggak bisa, Makanya Pak. Kontur harus dipisah dulu, Pak. konturnya kurang bagus ya kalau di Affinity kontur. Iya, Enakan di Corel. Corel bagus konturnya. iya. Nah, ini malah ini Pak dari Rianti, Pak. Ini stroke-nya apa bisa dipisah dengan objek aslinya? Jadi kalau mungkin di Corel di break apart itu ya, Pak ya? Oh iya, di sini di expand sih. Namanya expand. Misalnya kita punya objek nih ya. Saya buang ya, berarti ini udah beres ya, appearance. Appearance oke. Kita coba yang it's kalau digabungkan di Corel tuh namanya bisa di combine ya? Atau di grup? Maunya apa? Combine apa mau grup? Kalau di compound ya select compound. Jadi satu warna ya. Kalau dipisah release compound bisa lagi. Itu. Kalau pengen bener-bener permanen ya create compound lalu control enter. Udah dia nggak bisa diapain lagi. Sudah jadi bubur ini. Jadi buat coba-coba sih kompon aja mainannya. Kira-kira gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, hari ini Pak dari Mas Aga Prayoga lagi. Sub builder, Pak. Gimana? Sub Set builder. Tentang sub builder ya. Oke. Nah ini set builder ya. Kalau di Corel kan tinggal smart fill ya. Tis, gampang tuh. Sebenarnya buat ngisi-ngisi logo pakai Corel Draw paling gampang menurut saya sih. Kalau AI susah tuh pakai set builder kan terus ngedrag gitu ya, drag gitu. Ntar hilang gridnya kan, sayang. Kalau ini ya pakai ini.
Nggak bagus sih, tapi lumayan lah. Ini pakai diisi warna putih dulu ya. Warna putih dulu atau warna lain deh. Punya, sorry. Feel-nya warna lain. Yang penting jangan kosong. Jangan yang kosong gini, tapi yang putih aja isinya. Supaya gampang nyeleksi nantinya. Setelah diisi warna putih, ini nih, divide, klik. Nah, kita udah banyak potongan nih. Tinggal pilih aja potongan yang mana. Tik, 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 tik. Warnain, jreng. Ya, udah dapat tuh. Itu potongannya. Ya, seperti itulah ya kerjanya. Dibuang aja outline-nya. Nggak sempurna sih, cuman ya daripada nggak ada, mainnya divide ya. Itu kira-kira ntar saya buka yang asik-asik lagi ya. Nah ini nih, ini kerjaan saya di Affinity nih, bikin teksnya bisa macam-macam ya. Nah ini nih, ini kontur bisa kok seperti ini ya. Objek tarik-tarik bisa nih, bold, italic, gradiennya masing-masing, bisa emboss 3 dimensi, bisa ngeblur tadi itu ya, Gaussian, bisa corner karakter nih, bisa blend, divide, kayak combine, tadi itu kontur ya, dimainin, dan seterusnya. Jadi kombinasinya lebih asik sih, cuman sayangnya nggak bisa distorsi, nggak bisa envelope, perspektif nggak bisa. Ini noise-nya bagus banget. Efek embossnya juga bagus banget. Kalau di CorelDRAW susah nih, main power clip, outline-nya di blur, repot deh. Yang ajaib juga ini nih, bikin main-main bitmap kayak tadi tuh ya, kayak yang di logo itu kan saya main-mainin seperti ini sebenarnya. Bikin kalung, gelang, piagam, bingkai, tali-tali, ini pakai ini asik. Ya itulah kira-kira ya. Silakan. Sudah cukup belum? Kita 2 jam loh di sini. Untuk logo-logo enak sih. Kok hilang ya sebentar. Nah ini nih, buat logo-logo nih, PNG ya. Udah ini aja deh. Ya buat logo-logo juga asalnya kan 2 elemen seperti ini, kita bisa variasiin dengan transform, bla 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 ya, sehingga seperti ini. Ini bikinnya cepat, nggak sampai 2 jam nih, banyak logo seperti ini. Asal kita tahu ini aja cara transform yang tadi itu. Kira-kira begitu. Mungkin itu aja, Mas Joseph, ada lagi nggak? Rasanya sudah cukup ya? Oh boleh, iya, Pak boleh nanya satu lagi sebelum. Oh iya, silakan. Kalau di sini bisa print mirror image? Ya, print merge ya? Ya. Merge nggak bisa, Mas. Oh nggak bisa. Harus pakai Corel itu. Corel jagonya itu.
Iya, makasih Pak. Ya. Jadi kalau print merge sih itu urusannya bukan ke desain grafis ya, lebih ke printing kantoran itu. Kayaknya dia pakai MS Office aja, pakai MS Word bisa itu. Kita hanya buat tampilannya aja di sini, bukan buat engine untuk ke print. Iya, kira-kira cukup sekian, Mas Yosep. Bisa ditutup mungkin, kalau nggak ada yang bertanya lagi. Sudah cukup jelas ya. Jadi Affinity cepat, mudah, murah, indah. Jadi semoga Anda bisa jadi desainer yang handal nih dengan pakai software ini tanpa melanggar hukum dan agama ya. Karena kan kalau kita pakai yang bajakan terus ya Iya, kebayang lah, sudah murah meriah ya Pak ya. murah meriah lah. Hanya saya berani demo gratis nih. Kalau saya demonya pakai Illustrator, saya dikejar-kejar Adobe nih. Ya. Mungkin masih banyak sih yang pengen saya jelasin, cuman saya agak kelupaan nih apa yang perlu jelasin lagi. Rasanya udah sih. Color komplementer nggak perlu deh ya. Ya, Ini sudah pernah dibahas kemarin ya pas saya. Iya, sudah dibahas sih Pak. Nanti bisa di-sharingkan, diskusikan di grup Pak. Ya, oke. Oke deh, Mas Yosep, saya rasa udah malam ya. Bisa ditutup aja, saya pamit dulu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Iya. Nanti bisa dilanjut di grup ya, Mas Yosep. Jika ada Ya, yang mungkin itu bermasalah. linknya apakah betul Pak? Mungkin bagi teman-teman yang masih belum gabung di grup WA atau di grup Telegram, itu bisa gabung di s.id/affinity ya Pak ya? Iya, Iya. SID ini nih. Itu Pak Endi, ada yang salah ketik Pak. Oh, salah ya? Affinity Pak. Iya. Ini aduh ya ampun. Aduh, ya malam sih. Buru-buru nih. Ini kan Zoom meeting dadakan. Memanfaatkan Zoom yang gratis. Ya, ini nanti linknya. Sama WA ya. ya. Di WA sih rame, itu kalau di teman-teman, Telegram ya. Bisa gabung di grup WA, di link berikut itu juga Affini ada egg-nya Pak, egg-nya dikurangi Pak. Kenapa? Yang Telegram betul nggak? Betul sih kayaknya. Oh udah, betul gitu Pak ya. Ya. Ini yang dulu kan Oke. seminarnya. Iya. Oke. Ya, Itu aja mungkin teman-teman ya. Terima itu. kasih sudah sampai malam menemenin saya. Saya harus tidur. Besok kan anak sekolah. Ya baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada Zoom kali ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa dipraktekkan apa yang kita dapat dari Pak Hen, bisa dipraktekkan dulu. Jika kalau ada yang ingin ditanyakan bisa sharing lebih lanjut di grup WA. Gitu ya Pak Hendi ya. Ya betul. Ya. Sampai segitu. Ya. Udah saya izin pamit Mas Asep ya. Boleh keluar silahkan. Sampai jumpa di Zoom meeting lain waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu teman-teman, saya Yusuf Hadi, mohon diri dan pelan dalam penyampaian atau salah kata mohon dimaafkan ya. Ya terima kasih Pak Endi. Ya sama-sama Mas Yosep. Sama-sama teman-teman ya. Ya. Selamat tidur nyenyak.